Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat teman-teman semua yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Diki Sumantri, mahasiswa Teknik Industri 2017 dari Universitas Al-Azhar Indonesia, salah satu universitas yang ada di Jakarta Selatan. Baik, apa sih yang bakalan kita bahas kali ini? Yang kita bahas adalah mengenai rangkaian seri dan paralel. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai hukum Ohm. Maka dari itu kita bakalan bahas mengenai rangkaian seri dan paralel yang tentunya ini berhubungan dengan hukum Ohm yang sudah kita bahas sebelumnya. Kali ini teman-teman, saya bakalan membahas rangkaian seri dan paralel dengan simulator. Namun simulator kali ini beda. Simulator kali ini dibuat oleh Kemdikbud. Mari kita lihat simulatornya. Nah, ini dia simulatornya. Semoga teman-teman sudah melihat. Jadi, teman-teman bisa lihat di linknya medukasi.kemdikbud.go.id. Jadi ini otentik yang bikin Kemdikbud, ya kan? Jadi terima kasih buat Kemdikbud yang sudah menyediakan sarana untuk kita belajar mengenai rangkaian seri dan paralel. Baik teman-teman semua, apa sih yang mau kita bahas di sini? Yang kita bahas adalah bagaimana hubungan atau bagaimana pengaruh suatu rangkaian, entah itu seri atau paralel, terhadap variabel-variabel yang ada di dalamnya. Contohnya di sini, teman-teman bisa lihat terdapat tegangan, resistor, dan outputnya. Outputnya ini merupakan arus listrik secara keseluruhan, kemudian ada voltage atau tegangan yang ada di FR1, kemudian FR2 dan FR3. Kemudian tegangan di FR2 dan FR3. Begitu. Kemudian teman-teman bisa ubah variabelnya di sini. Kalau saya tadinya menggunakan 20 volt secara keseluruhan, kemudian untuk R1-nya 2 ohm dan R2-nya 4 ohm dan R3-nya 8 ohm. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah arus listrik yang terjadi adalah 1,43 ampere. Sebelumnya kita sudah bahas di hukum Ohm bahwa pengaruh tegangan akan memperbesar atau memperkecil arus listrik dengan berbanding lurus. Sebaliknya, hambatan akan berbanding terbalik dengan arus listrik yang akan dikeluarkan. Baik, teman-teman sudah melihat di sini secara keseluruhan apa saja yang dikeluarkan, outputnya merupakan ampere, terus tegangan 1, 2, dan 3. Buat teman-teman semua, di sini ampernya itu akan selalu sama karena rangkaiannya seri. Makanya di sini tidak ada output berupa ampere 1, ampere 2 maupun ampere 3. Namun yang berubah di sini adalah voltage-nya atau tegangannya. Tegangannya akan berbeda di setiap rangkaian ini, di setiap hambatan ini. Kita lihat di sini di hambatan 1 akan bernilai 2,86 volt dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian teman-teman bisa lihat di rangkaian paralel, kita akan beralih ke rangkaian paralel. Nah, ini dia rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri, rangkaian paralel ini akan menghasilkan output dengan variabel yang sama ya. Saya menggunakan variabel yang sama, yaitu tegangannya 20, kemudian resistor 1, 2 ohm, resistor 2, 4 ohm, dan resistor 3 sebesar 8 ohm. Bisa teman-teman lihat di sini bahwasanya outputnya itu berupa ampere dan ini Kemdikbud salah sepertinya. Jadi ini berupa ampere juga karena simulasi rangkaian paralel itu akan memiliki voltase yang sama, memiliki tegangan yang sama. Nah, teman-teman bisa lihat nih.
klik input, kemudian perhatikan outputnya. Outputnya itu arus keseluruhan, arus R1, arus R2, dan arus R3. Nah, jadi teman-teman jangan sampai salah ya. Di sini sebenarnya bukan voltage, tapi arus. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga nih. Ampere. Arus ampere. Nggak ada tegangan ampere, nggak ada. Tegangan itu volt, gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya. Jadi perbedaan yang mendasar adalah untuk paralel, voltasenya akan selalu sama. Kemudian untuk rangkaian seri adalah arusnya yang sama. Seperti itu. Kemudian kalau kita menghitung hambatan secara keseluruhan, di rangkaian seri, hambatannya itu hanya tinggal ditambah saja. Jadi ini 2 ohm, 4 ohm, dan 8 ohm. Jadi tinggal ditambah aja nih, 2 ditambah 4 sama dengan 6, 6 ditambah 8 sama dengan 14, gitu. Jadilah rangkaian ini gitu kan. Untuk mencari I, rumusnya sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai rangkaian, mengenai hukum Ohm. Jadi teman-teman bisa lihat di situ, V sama dengan I kali R, sehingga teman-teman bisa didapati sehingga teman-teman bisa mengetahui arus yang didapatkan. Kemudian balik lagi kita ingin mengetahui perbedaannya gitu kan. Kalau di sini perbedaannya adalah voltasenya yang selalu sama. Jadi kalau misalkan teman-teman ngecek nih di sini nih, di R1 voltasenya berapa? Jawabannya adalah 20 volt. Karena voltasenya akan selalu sama. Yang berbeda adalah I-nya. Yang berbeda adalah arusnya. Arus di R1 sama dengan 10, R2 sama dengan 5, R3 sama dengan 2,5. Kenapa begitu? Sudah dijelaskan di hukum Ohm di yang sebelumnya. Kalau resistornya semakin besar, maka arusnya akan semakin kecil karena dia berbanding terbalik. Maka ketika resistornya ini sama dengan 2 ohm, arusnya adalah 10, kemudian 4 ohm, arusnya 5, kemudian 8 ohm, arusnya 2,5. Cukup sederhana. Apa lagi yang bisa dibahas ya? Saya rasa sudah cukup buat teman-teman yang belum paham atau ada yang kurang paham, ada yang mistake atau ya masih kurang paham lah ya. Silahkan coret-coret di bawah. Insya Allah kalau misalkan ada teman-teman yang belum paham, saya akan membuat video penjelasan dari yang teman-teman belum paham. Mungkin itu saja. Terima kasih atas partisipasinya, atas menontonnya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.